Lupa dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputasi dasar minggu kelima. Pada minggu kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar virtualisasi. Kemudian kita akan mencoba juga apa itu bagaimana virtualisasi bekerja. Harapannya mahasiswa nanti bisa semakin memahami bahwa kalau sekarang itu yang kita gunakan rata-rata teknologi sekarang itu pasti ada peran virtualisasi di sana karena sudah perangkat semakin maju, hardware semakin murah, kemampuan computing semakin tinggi, maka kesempatan untuk melakukan virtualisasi itu sangat tinggi, sangat daripada resource terbuang percuma. Nanti kita akan lihat juga bagaimana virtualisasi bekerja. Oke, di sini ada beberapa slide presentasi dan Anda juga bisa membaca langsung slide-nya, coba dipahami. Nanti akan saya coba kupas secara singkat satu persatu. Tapi kalau apabila masih ada yang belum dipahami dan perlu dijelaskan lagi, silahkan Anda bertanya boleh via WA, via message, atau kalau perlu nanti akan saya buat forumnya untuk membahas. Nah, kalau di sisi pengertian, virtualisasi adalah pada dasarnya itu sebuah framework atau metodologi untuk membagi sumber daya perangkat keras atau hardware. Jadi kita membaginya menjadi beberapa lingkungan eksekusi yang terpisah. Nah, tadi dengan menggunakan satu atau lebih konsep teknologi seperti, jadi ada banyak ya mode-mode virtualisasi, ada hardware and software partitioning, ada time sharing, ada partial atau complete machine simulation, ada emulation, dan banyak lainnya. Tapi nanti yang paling sering digunakan biasanya itu partitioning, simulation, dan emulation. Kemudian tujuan virtualisasi adalah pertama menambahkan layer abstraction di antara application dan hardware. Jadi biar ada tidak sistem operasi tidak langsung menyentuh hardware, tapi ada layer tambahan di tengah-tengahnya, itu layer abstraction. Nanti Anda bisa lihat di bagian gambar pemodelan virtualisasinya. Kemudian dapat mengurangi biaya dan kompleksitas sistem. Kenapa? Karena satu hardware atau satu server atau satu komputer digunakan untuk beberapa layanan. Nah, jadi cukup satu perangkat saja dan kompleksitasnya jauh berkurang karena tidak perlu ada lagi pengadaan fisik dan harus mengatur. Biasanya yang paling pertama dilakukan adalah kalau ada beberapa komputer fisik itu mesti mengatur listrik, mengatur jaringannya, itu pasti akan lebih ribet. Kemudian yang ketiga tujuannya yaitu mengisolasi resource komputer. Nah, untuk meningkatkan reliabilitas dan security, karena di satu komputer, satu server itu nanti ketika dilakukan virtualisasi akan dipisah-pisah. Jadi ada resource yang diisolasi biar ketika satu mengalami gangguan, satu virtual mesin yang lainnya tidak masih dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita bisa memitigasi dan mengisolasi dan dapat meningkatkan reliabilitas dan security dari sisi servernya sendiri. Kemudian meningkatkan level layanan dan mutu pelayanan, yaitu QoS, Quality of Service. Kemudian menyelaraskan lebih baik lagi proses IT dengan tujuan utama bisnis. Jadi biar proses IT-nya lebih smooth jalannya. Kemudian redundansi dihilangkan, kemudian memaksimalkan penggunaan infrastruktur IT. Nah, itu beberapa tujuannya. Mungkin nanti dari list 6 tujuan virtualisasi ini mungkin ada satu atau dua kalimat yang masih terasa asing, atau Anda masih belum relate karena belum pernah menggunakan virtualisasi, tidak masalah. Nanti kita akan coba.
Nah, kemudian di sisi abstraction, di sini Anda bisa lihat ini adalah beberapa model virtualisasi. Jadi ada dua sebenarnya. Jadi virtual machine berada di atas, langsung di atas physical layer. Nah, jadi physical, kemudian di sini ada virtual machine-nya. Nah, virtual machine satu-satu berjalan. Nah, kemudian model kedua ada juga yang menggunakan hypervisor. Jadi hypervisor ini yang nanti mengontrol si virtual machine-nya. Gitu. Nah, rata-rata biasanya kalau sekarang itu menggunakan model kedua. Yang pertama masih ada, tapi jarang digunakan karena dia model seperti ini harus lebih banyak ke manualnya ya, tidak mode grafisnya, terus pengaturannya mungkin lebih ribet, tidak semua orang suka. Nah, kalau sedangkan yang model kedua ini yang ada layar hypervisornya itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikontrol dan seterusnya. Nanti bisa juga dikontrol secara network dan bisa diorkestrasi lah, bisa digabung-gabungkan lebih mudah karena yang ada hypervisornya. Nah, jadi kira-kira seperti itu model virtualisasinya. Jadi ada ada virtual machine, ada hypervisor, dan ada hardware. Nah, jadi aplikasi itu berjalan di atas virtual machine-nya. Nah, ini bisa Anda lihat. Ini adalah tadi yang kalau kita menyinggung masalah utilization, terus mengurangi keribetan, dari kalau dibaca tadi tujuan-tujuan dari virtualisasi ini salah satunya. Jadi misalnya biasanya kalau misalnya ada 5 layanan, di sini ada 5 server. Ini kan misalnya layanan database, layanan web dan seterusnya. Nah, kemudian dikonekin ke physical network device, ada sistem pengkabelannya juga dan seterusnya. Kemudian dikonekin lagi ke sistem penyimpanan. Sedangkan di sebelah kanan ini lebih simpel karena menggunakan virtualisasi. Jadi centralized. Karena semua perangkat yang tadi divirtualkan berada pada satu server besar. Juga nanti perangkat-perangkat lainnya seperti terutama masalah jaringan itu jauh lebih sederhana karena cuma menggunakan satu atau dua koneksi saja. Jadi tidak banyak-banyak, secara fisik tidak banyak, jadi lebih mudah mengaturnya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kenapa virtualisasi itu bisa lebih efisien pelaksanaannya dan mengurangi kompleksitas. Model lebih detail lagi tadi dari model yang kedua, ada virtual machine monitor. Nah, kemudian di atasnya bisa menjalankan berbagai macam sistem operasi. Jadi keuntungannya juga ketika kita menggunakan virtual machine atau menggunakan virtualisasi, dia biasanya tidak kita bisa membuat lebih dari satu sistem operasi. Bisa Windows, bisa Linux. Jadi bisa macam-macam versinya, bisa berbeda-beda. Itu baru di atas sistem operasi nanti berjalan aplikasinya. Di sini ada Word misalnya di Windows dan ada Internet Explorer. Kalau di Linux misalnya ada X-Windows ini grafisnya ya. Kemudian ada Firefox untuk web browser dan seterusnya. Jadi bisa macam-macam. Dan perlu diingat juga virtualisasi itu tidak melulu harus modelnya server, bisa juga dia menjalankan biasanya sebagai klien juga bisa, istilahnya sebagai thin client. Jadi
servernya itu dia sebagai penyedia desktop, nanti dari sisi server tinggal mengemulasikan masing-masing desktop user menggunakan jaringan. Jadi setiap user itu tidak punya seolah-olah setiap user nanti punya komputer, tapi sebenarnya cuma monitor aja, cuman tampilan aja, display aja. Nanti semua computing operasinya ada di server, jadi satu. Nah, itu bisa juga seperti itu modelnya. Jadi tidak harus virtualisasi itu melulu tentang server ya. Jadi bisa juga digunakan sebagai desktop atau klien gitu, kalau diperlukan. Contohnya yang paling gampang ya misalnya di bagian CS. Nah, nanti komputernya biar nggak ribet mengatur satu persatu PC, belikan satu server besar, satu saja, terus nanti dibagi-bagi penggunaannya ke klien. Itu bisa. Nanti biasanya ada perangkat tin kliennya sendiri. Namanya istilahnya tin client. Kemudian ini adalah alasan kenapa harus menjadi virtual. Ya, silakan dibaca. Modular, sistem yang berjalan itu modular, jadi terpisah-pisah meskipun pada satu komputer. Gitu. Misalnya server database sendiri, server web sendiri, seolah-olah pada lingkungan yang terpisah, karena mungkin ada requirement software atau requirement library yang bertabrakan misalnya, itu bisa juga. Ya, ini sambungan yang nomor 2 adalah sambungan yang pertama. Jadi bisa digunakan teknik namanya virtualisasi. Kemudian yang ketiga adalah lanjutan yang kedua, hardware yang disimulasikan harus memiliki sifat yang sama, seolah-olah seperti hardware fisik. Ya, jadi memiliki sifat-sifat yang sama. Nanti silakan dibaca. Kemudian, nah ini keuntungannya juga. Tadi tujuannya, keuntungannya adalah consolidation, ada reliability, ada security. Jadi hampir sama ya sama tujuan tadi, tapi ini lebih terkelompokkan. Jadi ada keuntungan di sisi consolidation, kemudian ada di reliabilitas, dan dari sisi keamanan. Maksudnya kalau consolidation ya tadi mengumpulkan dari banyak perangkat jadi satu tempat, karena seperti itu. Kemudian jadi consolidation itu dan segala macam ketika dikumpulkan mesti ada konsekuensinya kan. Jadi konsekuensinya ya listrik berkurang, pengkabelan berkurang, dan seterusnya. Kemudian reliabilitas ya, kalau reliabilitas ini artinya adalah bisa diandalkan. Jadi bisa siap ready kapan saja maksudnya gitu. Jadi ketika ada masalah, mesin servernya tidak down. Yang bermasalah cuman satu sistem operasinya, satu virtual mesinnya saja. Nah, itu salah satu contoh reliability. Atau misalnya ketika mesinnya bermasalah, ada failovernya, jadi bisa dipindahkan otomatis ke virtual mesin lainnya. Itu bisa juga, meskipun terjadi pada satu server. Jadi kita bisa menjamin ke pengguna itu server bisa hidup terus selama tidak ada mati listrik ya. Server hidup terus. Dan kemudian security itu keamanan ya, mesti keamanan. Jadi ketika kita mengisolasi beberapa layanan, ketika satu kena hack misalnya, yang paling sering itu tidak merembet ke tempat yang lain. Nah, ini yang perlu kita kenali juga. Nanti Anda silakan baca lagi di bagian buku teksnya juga ada, nanti di download di bagian materi pengayaan. Nah, kalau di singkatnya di arsitektur x86 itu, coba silakan Anda cari
Apa itu x86 arsitektur? Itu yang selama ini kita gunakan ya, yang 32 bit dan 64 bit prosesornya. Jadi ini sistem prosesor. Nah, itu mereka defaultnya itu ada 4 ring akses. Jadi pertama itu ya, ini. Nah, pertama adalah 0123 itu adalah supervisor mode. Kemudian nomor 3 adalah ya, ring 3 yang paling atas itu adalah user mode. Nah, ini menunjukkan bahwa di mana virtual machine monitornya bekerja. Jadi seharusnya kan kalau server fisik itu langsung ring 0 ini tempat kontrol hardware-nya, tapi kalau karena menggunakan virtual machine, ring 0-nya dipindah, tapi seolah-olah sistem operasi tetap merasakan dia menggunakan ring 0, padahal yang diakses adalah VMM-nya ini. Nah, jadi di sini ada fungsi utama VMM, bisa Anda baca ya. Tidak perlu saya bacakan satu persatu lagi. Kemudian ini tadi ada 2 tipe VMM. Tipe pertama itu langsung berjalan di atas hardware atau ring 0. Kemudian tipe kedua dia VMM-nya menaikkan lagi, terus ditambahkan dengan hypervisor. Hypervisor itu yang nanti menjadikan dia sebagai yang mensimulasikan hardware-nya. Tapi di sini nanti ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau di tipe 2 itu nanti kekurangannya dia penurunan performa ya, karena pasti akan semakin menjauh layarnya ke hardware. Nah, ini dia akan semakin menjauh. Misalnya harusnya ada di ring 1, misalnya di sini VMM yang ada di ring 0. Nah, dia akan naik lagi mungkin di ring 2 atau ring 3. Baru nanti ada sistem operasi virtualnya. Nah, gitu, itu tipe 2. Nah, tapi mungkin sampai sekarang kebanyakan menggunakan tipe 2 karena lebih mudah pengaturannya. Dan seperti yang tadi saya ceritakan, bisa ada banyak keuntungannya. Lebih mudah misalnya, terus lebih sistemnya lebih bisa diatur, bisa dipindah-pindahkan bebas. Terus kita bisa dengan mudah nge-remote ke virtual machine-nya. Nah, kenapa seperti itu? Dan masalah hardware-nya, masalah penurunan performa itu sampai sekarang biasanya sudah semakin diperkecil, meskipun mungkin tidak efisiensinya belum 100%, tapi semakin diperkecil karena karena perangkat sekarang semakin cepat ya, semakin tinggi spesifikasinya. Semakin tinggi, jadi ketika ada penurunan performa mungkin tidak akan begitu terasa, karena sekarang kita apalagi ada teknologi SSD, ada teknologi NVMe. Nah, itu aksesnya akan semakin lebih cepat, ditambah dengan kemampuan memori server yang harusnya berbeda dengan komputer biasa. Nah, ini function and responsibility-nya sengaja tidak saya translate, biar silakan nanti Anda translate sendiri pakai Google Translate. Sengaja tidak saya translate langsung karena nanti saya takut mengubah artinya, nanti akan terlihat wagu. Ini tapi yang jelas fungsi VMM dan tanggung jawabnya dia sebagai emulation, isolation, allocation, dan encapsulation. Kemudian ini ada beberapa metode virtualisasi yang ada di dunia computing. Ada multiplexing server ya, misalnya website, kemudian prosesor dalam bentuk thread misalnya. Kalau Anda lihat
di sisi apa? Di sisi thread processor itu, di sisi task manager kan ada nanti ketika membuka properti, nanti kelihatan ada banyak threading yang dibuat oleh sistem. Nah, ini adalah multiplexing juga ada real physicalnya real memory, kemudian dia membuat virtual memory. Itu multiplexing ya. Kemudian ada juga multiplexing and emulation. Kemudian ini emulation, aggregation, dan seterusnya ya. Ini beberapa contoh metode virtualisasi. Jadi 3 abstraksi utama yang berhubungan dengan versi virtualisasinya adalah ini ya, menerima send and receive secara buffer secara terbatas, kemudian ada virtual memory, kemudian ada virtual processor. Ini adalah 3 abstraction yang ada di versi virtualnya yang berhubungan dengan abstraction utama. Kemudian setiap sebuah komputer dengan beberapa modul hardware yang terhubung dengan bus, setiap modul software memiliki alokasi prosesor masing-masing. Nah, ini jadi tadi ini adalah model virtualisasi di prosesor. Jadi setiap prosesor memiliki threadnya masing-masing. Berikutnya adalah CPU sizing, ini tambahan. Jadi ketika kita melakukan sizing ini maksudnya ini ya, mengganti menambahkan atau mengurangi resource dari virtual machine. Biasanya resource virtual machine itu adalah CPU biasanya, kemudian hard disk, kemudian network interface, kemudian memori. Kemudian yang paling susah adalah menentukan berapa prosesor yang harus digunakan dan berapa alokasi yang harus digunakan. Karena resource CPU kita tahu sendiri, memori RAM dan CPU itu adalah resource-nya fix ya. Biasanya itu terbatas. Bukan seperti hard disk, kalau kurang hard disk bisa ditambahin lagi, bisa di-upgrade, dan gede-gede biasanya upgrade-nya itu banyak. Kalau CPU itu ya biasanya fix kan, biasanya tergantung core-nya, dia sudah nggak bisa diganti-ganti lagi biasanya. Itu. Jadi ruang upgrade-nya mungkin bisa di-upgrade atau ditambahkan, tapi kan itu sangat ruangnya terbatas, limited dari sisi model sama sisi tipenya dan seterusnya. Begitu juga memori. Jadi memori kan tidak langsung barengan pasang, misalnya kurang udah 32 GB mau tambah 64 GB itu bisa enggak ya kan, tergantung komputernya. Bisa enggak dia maksimalnya menambahkan RAM-nya berapa, itu jadi terbatas, tidak seperti hard disk yang kita bisa nambahin berapa aja. Jadi hampir unlimited lah istilahnya. Nah, itu yang paling susah. Jadi harus diperhatikan beberapa faktor yang harus diperhatikan di dalam CPU sizing-nya tadi adalah ketika menjalankan aplikasi baik menggunakan virtual machine atau langsung, CPU sangat terbatas. Jadi kita harus dapat menentukan nih kalau kita mau mengupgrade CPU itu apakah aplikasi yang berjalan itu dapat memanfaatkan CPU-nya dengan baik. Jadi kemampuan CPU kan biasanya yang CPU sekarang itu CPU atau prosesor ya. Prosesor sekarang itu sudah memiliki kemampuan multiple thread gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan sizing, kita harus paham juga apakah aplikasinya support dengan multiple thread. Nah, ini adalah simulasinya, modelnya. Jadi kalau ini menggunakan satu CPU saja, tidak multiple thread, dia langsung di komennya, instruksinya langsung dikerjakan. Tapi kalau misalnya multiple thread, dia akan menunggu dulu. Dia akan menunggu dulu multiple CPU-nya tersedia,
baru nanti dia komennya akan instruksi komennya akan dikerjakan. Jadi ketika komennya itu cuman tidak support multiple thread, aplikasinya akan percuma seperti ini, karena akan malah justru dengan adanya multiple CPU akan lebih lama karena dia harus menunggu dulu CPU virtual CPU yang lain tersedia gitu, gantian kan, biasanya gitu kan, gantian. Kalau menunggu ya mesti akhirnya lebih lama prosesnya dibandingkan dengan satu CPU langsung di satu virtual CPU misalnya langsung dikerjakan sekaligus. Nah, jadi misalnya kita virtual hostnya, jadi virtual host ya, maksudnya virtual host itu adalah virtual mesinnya. Jika virtual mesinnya tidak memiliki kurang kapasitasnya, misalnya ketika kita membuat virtual mesin terus dijalankan, terus ketika dirasa kurang kapasitasnya, kita jangan langsung menambah CPU dulu, tapi kita melihat dulu ini kenapa kurangnya. Bisa jadi karena kurang clocknya ditambahin dulu atau bagaimana gitu kan. Ininya kita mesti cek dulu, jadi tidak langsung menambah. Jadi kemudian di tip yang kedua, ketika virtual mesinnya menggunakan 100% CPU, kayak semacam tiba-tiba naik ya, jadi kita jangan melihat langsung itu karena perubahan konfigurasi dari prosesornya, tapi kita lihat dulu statistiknya. Jadi statistik misalnya statistik 1 hari, misalnya apa statistik setengah hari, bagaimana aktivitas prosesor yang digunakan. Jadi biar tidak salah dalam menentukan berapa virtual CPU yang harus digunakan. Nah, ini adalah workflow-nya. Silahkan Anda nanti amati. Kemudian, nah ini maksudnya tadi menambahkan virtual CPU-nya. Jadi ada virtual socket, kemudian ada core-nya berapa, dan seterusnya. Ini adalah virtual CPU. Nah, mungkin nanti kalau di ini VMware ya, mungkin nanti kalau di VirtualBox belum ada fitur ini. Biasanya di vSphere. vSphere tuh di atasnya VMware-nya, jadi sebagai controllernya, sebagai hypervisor-nya. Nah, nanti dia bisa membuat virtual socketnya. Kemudian ini 2728, ini adalah bahan praktikum. Kalau yang ini kita membuat virtual environment. Jadi kalau di dunia programming, tadi kita berbicara tentang masalah hardware ya. Sedangkan di dunia programming juga ada namanya virtual environment. Nanti Anda bisa coba membuatnya. Ini ada panduannya kalau di Windows, terutama yang di Windows ya, karena saya rasa rata-rata menggunakan Windows. Apalagi kalau ada yang menggunakan Linux ya silahkan saja mencoba menggunakan panduan yang Linux-nya di atas. Nah, ini silahkan dicek nanti. Sini ada panduannya, tinggal dibaca terus dicoba. Kemudian ini adalah tadi kan Python ya. Kemudian berikutnya di sini kalau yang slide terakhir ini adalah di Java Virtual Machine namanya. Tapi tidak, ya silakan dilihat aja, dilihat dulu. Mungkin kalau ada yang pengen mendalami Java, silakan melihat virtual mesinnya di Java seperti apa. Sebenarnya ya defaultnya ketika kita menjalankan Eclipse itu ya virtual mesinnya ya di ini. Itu sudah virtual mesin sebenarnya, Java virtual mesin, tapi default. Tapi kita bisa mengganti membuat lebih dari satu virtual mesin. Nah, nanti pengaturannya ada di sini. Di sini ada panduannya. Oke, demikian kelas teori dari saya. Semoga tidak kepanjangan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini silahkan mengerjakan kuis yang disediakan. Terima kasih telah ditonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.